Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita kembali akan masuk ke dalam edisi Rekan Misteri akhirnya ya setelah sekian lama. Dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama malam hari ini adalah kisah dari teman kita di luar sana yang ingin disebut namanya sebagai Ferry. Dan hampir sama dengan beberapa cerita lainnya di Rekan Misteri, Ferry adalah salah satu pengirim cerita yang tidak ingin diketahui identitasnya secara gamblang. Karena memang nanti apa yang terkandung di dalam cerita yang akan kita dengarkan ini ada sangkut pautnya dengan keluarga lain yang dulunya pernah bekerja dengan keluarganya si Ferry. Jadi ibaratnya kita sama-sama saling menjaga privasi sajalah ya. Dan kisah Ferry ini terjadi sekitar tahun 95-an. Pada saat itu si Ferry ini usianya masih sekitar 17 tahunan lah. Dia baru-baru masuk SMA. Dan pada saat itu rumah dari keluarga besarnya si Ferry ini berada di salah satu kota yang letaknya di ujung Pulau Jawa. Jadi kalian bisa tebak-tebak sendirilah ya sekarang si Ferry ini kira-kira usianya berapa dan kira-kira di kota mana dia tinggal. Dan sebelum memulai kisahnya si Ferry ini, disclaimer dulu bahwasanya bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, edisi Rekam Misteri adalah edisi kita akan sama-sama mendengarkan kisah-kisah yang dikirimkan oleh teman-teman kita yang ada di luar sana melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian ya sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif, bisa saling menghargai, dan syukur-syukur kalau kalian bisa mengambil pembelajaran positif dari cerita-cerita ini. Dan untuk mengawali kisah Ferry, sedikit banyaknya saya harus menceritakan bagaimana latar belakang kehidupan Ferry dulu ketika dia masih muda ya. Tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri sama sekali, Ferry memang mengatakan pada zaman tersebut dia dan keluarganya ini memang termasuk dalam keluarga yang berada. Bahkan waktu itu Ferry ini sempat tinggal bersama dengan opanya yang waktu itu menetap di Singapura. Jadi si Ferry ini ikut nih sama opa sama omanya kurang lebih sekitar 3 tahun lah lamanya. Sementara orang tuanya si Ferry ini berada di Indonesia. Dan barulah ketika si Ferry ini sudah memasuki usia yang memang sudah cukup untuk masuk ke SMA, pada saat itulah si Ferry ini memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya yang ada di Indonesia. Dan ketika si Ferry ini kembali ke rumahnya, kembali ke Indonesia setelah sekian tahun dia berada di luar negeri, sebenarnya nggak ada yang terlalu aneh atau gimana-gimana gitu di rumahnya. Semua masih kelihatan sama, rumahnya masih sama gitu kan ya. Cuma memang pada saat itu ada beberapa orang dengan wajah-wajah baru gitulah ya, yang bekerja di rumah orang tuanya si Ferry. Dan yang paling menarik perhatiannya si Ferry pada saat itu adalah keberadaan seorang tukang kebun yang usianya masih sangat muda, mungkin sekitar 20-22 tahunan lah ya. Yang menurut Ferry pada saat itu memang secara penampilan, secara pembawaan, sosok tersebut itu agak berbeda dari orang-orang normal kebanyakan. Karena menurut Ferry gini ya, dia kan bukan tipe-tipe orang yang langsung berani to the point nanya gitu kan ya, kamu siapa, kamu kenapa kerja di sini gitu. Dia hanya memperhatikan aja selama beberapa hari gitu sosok si tukang kebun ini. Dan dalam beberapa hari tersebutlah si Ferry ini kayak merasa bahwa tukang kebunnya itu yang masih muda itu sepertinya memang merupakan orang yang spesial. Jadi secara mental itu dia memiliki keterbelakangan. Jadi kalian bisa membayangkan lah ya bagaimana waktu itu sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh tukang kebunnya si Ferry ketika dia bekerja di sana. Dan hal tersebutlah yang sebenarnya membuat si Ferry ini merasa heran. Karena setahu dia, kedua orang tuanya, kita sebut saja nama orang tuanya ini adalah Om Anton dan juga Tante Ani lah ya. Nah, setahu si Ferry, orang tuanya ini selalu serba perfeksionis dalam hal apapun, termasuk untuk mencari seseorang yang akan bekerja di rumah mereka. Dan tanpa mendiskreditkan atau menyudutkan sama sekali orang-orang dengan kespesialan tertentu gitulah ya dalam mentalnya mereka. Tapi pada saat itu si Ferry hanya merasa aneh gitu. Kok tiba-tiba bapak sama ibu memilih orang yang seperti ini untuk bekerja di sana. Dan setelah beberapa hari si Ferry ini mencoba untuk menahan rasa penasarannya gitu. Pada akhirnya Ferry ini bertanyalah sama kedua orang tuanya mengenai sosok si tukang kebun tersebut. Dan dari sanalah si Ferry ini kemudian tahu bahwasanya tukang kebun itu bernama Ridwan. Dan di sini mau tidak mau saya harus menceritakan sedikit banyaknya tentang latar belakangnya si Ridwan pada saat itu, tentang bagaimana pada akhirnya dia bisa bekerja di rumahnya si Ferry, dan bagaimana mungkin orang tuanya si Ferry juga bisa menerima sosok si Ridwan untuk bekerja di sana. Jadi kalian cukup mendengarkan aja ya guys, nggak boleh protes atau segala macemnya.
Oke, Ferry bilang menurut cerita yang dia dengar dari kedua orang tuanya pada saat itu, si Ridwan ini memang sudah 1 tahun lamanya bekerja di rumah mereka sebagai tukang kebun. Lalu kita pasti bertanya-tanya dong, siapa si Ridwan sebenarnya? Jadi, 1 tahun sebelum kepulangannya si Ferry ke Indonesia, bapaknya si Ferry, yang kita sebut tadi sebagai Om Anton ya, itu mengalami sebuah kecelakaan tunggal. Ketika kecelakaan tersebut terjadi, memang Om Anton ini bisa dikatakan bersalah ya, karena dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan ketika kecelakaan tersebut terjadi, mobil yang dia bawa itu menyerempet seorang tukang becak yang sedang kayak lagi nongkrong di pinggir jalan gitulah. Dan pada saat itu memang tukang becak yang diserempet oleh Om Anton itu tidak langsung meninggal di tempat. Jadi sempat dibawa ke rumah sakit dulu gitu ya. Sempat dirawat intensif. Bahkan pada saat itu memang keluarga dari Om Anton ini sangat bertanggung jawab sekali dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan si tukang becak tersebut selama beliau dirawat. Ibaratnya bukan hanya sekedar menanggung biaya rumah sakitnya aja, tapi selama si tukang becak tersebut di rumah sakit, Om Anton ini juga membiayai kehidupan dari keluarganya yang ditinggalkan. Karena pada saat itu kepala keluarga mereka kan sedang dalam keadaan sakit ya, tidak bisa bekerja. Jadi memang di sini Om Anton sebenarnya sangat bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Tapi sayangnya memang takdir berkata lain ya. Setelah dirawat selama mungkin kurang lebih 1 minggu di rumah sakit, tukang becak tersebut pada akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian tukang becak tersebut, pihak keluarga dari tukang becak yang ditinggalkan itu kayak mulai menunjukkan rasa tidak terima. Bahkan pada saat itu sempat ada wacana keluarga dari pihak tukang becak itu akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Jadi mereka ini pengen menuntut si Om Anton ke jalur hukum. Dan karena pada saat itu memang Om Anton ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang memiliki nama baik lah gitu ya. Mereka berusaha untuk menghindari hal-hal semacam itu. Pada akhirnya Om Anton dan si Tante Ani, yang which is adalah orang tuanya si Ferry pada saat itu, berusaha untuk bernegosiasi lah dengan pihak keluarga dari si tukang becak tersebut. Jadi waktu itu keluarga dari tukang becak itu kayak mengajukan beberapa syarat kepada keluarganya si Ferry. Dan salah satu syarat yang diajukan oleh pihak dari keluarga almarhum tukang becak tersebut adalah pihak dari keluarganya si Om Anton dan si Tante Ani ini berkewajiban untuk memberikan uang nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan selama 5 tahun ke depan. Jadi setiap bulan itu mereka harus ngasih duit. Karena pada saat itu pertimbangannya adalah almarhum tukang becak yang meninggal tersebut meninggalkan beberapa orang anak yang masih sekolah. Nah, waktu itu anak dari si almarhum tukang becak tersebut ada 3. Yang satu sudah SMA, yang satu baru masuk SMA, dan yang satu lagi itu adalah si Ridwan. Dan karena pada saat itu memang si Ridwan ini kondisinya memiliki kespesialan, dia tidak sekolah memang. Tapi kan bagaimanapun dia tetap harus dihidupi. Dan karena pada saat itu pertimbangannya Om Anton ini ingin nama baiknya tetap terjaga, dia tidak ingin kasus tersebut terblow up gitu kan ya. Pada akhirnya mereka menyetujui lah syarat-syarat yang diajukan oleh pihak keluarga dari almarhum tukang becak tersebut. Jadi udahlah ya, pada saat itu sudah benar-benar deal lah. Dan pada saat itu Om Anton dan Tante Ani ini memang sengaja untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ferry yang posisinya masih tinggal di Singapura. Karena mereka ini tidak mau membuat si Ferry dan juga kakek neneknya si Ferry yang pada saat itu kan tinggal sama si Ferry ya, itu merasa terlalu khawatir. Jadilah memang mereka merahasiakan hal tersebut. Dan waktu itu mungkin Om Anton dan Tante Ani ini berpikiran ya sudah selesai semua gitu kan ya, mereka sudah menyetujui syarat yang diajukan, kehidupan mereka sudah bisa kembali berjalan dengan tenang. Tapi beberapa bulan kemudian setelah perjanjian tersebut disetujui, tiba-tiba saja pihak keluarga dari almarhum tukang becak tadi itu mendatangi rumahnya si Om Anton. Dan pada saat datang tersebut mereka ini membawa si Ridwan. Ingat, si Ridwan ini kan juga salah satu dari anak almarhum tukang becak tadi ya. Nah, pada saat itu pihak dari keluarga almarhum tukang becak tersebut bilang sama Om Anton bahwa Om Anton ini harus memberikan pekerjaan untuk si Ridwan karena Ridwan pada saat itu sudah dianggap dewasa dan memang berkewajiban untuk bisa bekerja yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Dan waktu itu Om Anton sempat kebingungan. Maksudnya gini, sekali lagi tanpa mendiskreditkan kondisinya si Ridwan ya, tapi kan kita harus berpikir logis pada saat itu. Om Anton adalah seorang pengusaha dan perusahaan dia mengolah hal-hal yang serba profesional. Otomatis kondisinya si Ridwan pada saat itu memang sangat tidak memungkinkan untuk diberikan pekerjaan yang ada di perusahaannya si Om Anton.
Dan semua hal tersebut dijelaskan secara baik-baik oleh Om Anton kepada keluarga dari almarhum tukang becak tersebut. Tapi waktu itu keluarga dari almarhum tukang becak itu justru bilang, ya udah pekerjaan apa aja nggak apa-apa. Yang penting si Ridwan keluar dari rumah mereka, kerja, dan bisa menghasilkan uang sendiri. Dan karena alasan tersebut sebenarnya Om Anton dan Tante Ani ini kayak ngerasa kasihan juga sama si Ridwan. Karena sekilas dari pembicaraan yang terjadi di antara mereka pada saat itu, kayak seolah-olah pihak dari keluarga mereka itu tidak menginginkan adanya Ridwan untuk ikut di dalam keluarganya mereka. Karena sebagai informasi saja ya, pihak ahli waris yang pada saat itu memberikan syarat-syarat kepada keluarganya Om Anton untuk meminta uang jatah per bulan selama 5 tahun, itu adalah adik dan adik iparnya dari si almarhum tukang beca. Karena memang setelah meninggal dunia, si almarhum tukang beca itu kan nggak punya istri ya, istrinya sudah meninggal dunia. Jadi otomatis pada saat itu anak-anak dari almarhum tukang beca tadi, yang ada 3 tadi, memang diurus sama adik dan adik iparnya juga. Dan waktu itu perasaan Om Anton dan Tante Ani ini kayak campur aduk ya. Di satu sisi mereka merasa sangat dimanfaatkan, tapi di sisi lain mereka juga ngerasa kasihan sama Ridwan. Apalagi pada saat itu si Ridwan itu dibawa gitu ke rumahnya mereka. Jadi mereka berdua ini benar-benar ngelihat kondisinya si Ridwan secara langsung. Dan karena ngerasa nggak tega tadi, setelah berdiskusi sebentar, akhirnya Om Anton dan Tante Ani ini sepakatlah untuk menerima si Ridwan, memberikan Ridwan ini pekerjaan sebagai seorang tukang kebun di rumahnya mereka. Karena waktu itu mereka juga nggak mungkin memberikan pekerjaan yang terlalu berat kan, mengingat bagaimana kondisi mentalnya si Ridwan. Dan begitu diberitahu bahwa Ridwan mendapatkan pekerjaan gitu kan ya di rumahnya si Om Anton dan Tante Ani, itu pihak keluarga dari almarhum tukang becak tersebut itu senangnya bukan main. Mereka betul-betul langsung meninggalkan si Ridwan begitu aja di rumahnya Om Anton dan mereka pulang ke rumah. Jadi kurang lebih seperti itulah asal-usul bagaimana sosok seorang Ridwan ini pada akhirnya bisa diterima bekerja sebagai seorang tukang kebun di rumahnya si Om Anton dan juga Tante Ani, yang dengan kata lain adalah orang tuanya si Ferry. Dan sebenarnya kalau menurut Ferry juga ya, orang tuanya ini bilang sama dia, mereka ini sebenarnya juga bingung dengan gimana cara kerjanya si Ridwan pada saat itu. Karena ya kalian pasti bisa bayangkan lah ya, orang-orang dengan kespesialan seperti Ridwan kan pasti sulit untuk diatur, sulit untuk diberikan perintah gitu ya. Jadi pada saat itu benar-benar harus sangat pelan-pelan gitu. Tante Ani yang lebih sering di rumah itu memberikan arahan kepada si Ridwan, Ridwan nanti kamu siramin tanaman di sini ya, nanti kamu begini gitu. Memang si Ridwan ini anaknya nurut, tapi walaupun nurut, sewaktu-waktu dia kadang tuh kayak kurang dia tuh kayak suka lupa, dia tuh kayak kurang fokus dengan apa yang harus dia kerjakan. Dan salah satu contohnya nih, misalkan ketika si Ridwan ini lagi disuruh untuk nyiramin tanaman gitu ya, nyiramin bunga, karena pada saat itu memang di rumahnya Om Anton ini banyak sekali bunga-bunga yang besar-besar gitu kan, peliharaannya si Tante Ani. Nah, si Ridwan lagi nyiramin kembang, kalau dia ngeliat ada kelinci lari-lari gitu di halaman, itu selangnya ditinggal begitu aja, airnya masih ngalir, sedangkan dia ngejar-ngejar kelinci, dia ngajakin main. Karena memang pada saat itu kata si Ferry, Tante Ani ini juga suka melihara kelinci. Jadi di halaman belakang rumah mereka itu ada satu halaman khusus gitu ya, yang dipagar, yang memang dijadikan tempat khusus untuk memelihara kelinci. Jadi kelincinya ada lumayan banyak. Dan misalkan lagi si Ridwan ini lagi bekerja, lagi nyapuin halaman gitulah ya, lagi nyapuin daun kering. Tiba-tiba aja kalau misalkan moodnya dia hilang, itu sapu dia tinggalin gitu aja, sampahnya belum dirapihin sama dia tiba-tiba pergi aja, dia melakukan hal yang lain, apapun itu, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan karena hal tersebutlah, karena memang sulit untuk memberikan arahan kepada orang spesial seperti Ridwan, pada akhirnya seiring berjalannya waktu, Tante Ani dan Om Anton ini sepakat untuk ya sudahlah, membiarkan apa saja yang dilakukan oleh Ridwan sesuka hatinya dia aja. Dan setelah mengetahui semua asal-usul dan cerita yang berhubungan dengan Ridwan pada saat itu, ya udah sebenarnya Ferry nggak terlalu ambil pusing dengan itu semua. Karena memang di masa muda dia dulu, Ferry bilang dia ini tergolong anak-anak metropolitan yang cuek dengan keadaan sekitarnya. Selama nggak berhubungan dengan gue, ya bodo amat, gue nggak ngurusin. Cuma yang menjadi masalah saat itu adalah si Ferry ini juga anak yang cukup bosi ya ketika dia ada di rumah. Dikit-dikit gampang marah, dikit-dikit gampang ngambek gitu sama orang-orang yang bekerja di rumahnya. Tapi waktu itu memang yang sudah terbiasa bekerja di rumah tersebut dalam waktu yang lama, sudah mengetahui bagaimana sifatnya si Ferry.
Jadi ketika si Ferry marah atau si Ferry ini ngebentak, mereka sudah terbiasa. Karena pada dasarnya si Ferry ini sebenarnya anak yang baik. Dan itulah kenapa si Ferry ini selalu berusaha untuk menghindar bertemu dengan si Ridwan. Karena Ferry tahu pada saat itu dia ini adalah orang yang kesabarannya tuh setipis tisu. Dan semisal dia harus melihat bagaimana pekerjaannya si Ridwan pada saat itu, dia takutnya nggak bisa nahan emosi. Karena Ridwan kan kerjaannya pasti ngawur. Dan sebenarnya keinginan si Ferry selama ini untuk cuek-cuek aja dengan tingkahnya si Ridwan gitu ya, nggak mau ambil pusing, nggak mau ngomong gitu kan, itu berjalan lancar selama beberapa bulan lah gitu ya, hingga pada akhirnya si Ferry ini tidak bisa lagi menahan kecuekannya ketika dia melihat anjing kesayangannya pada saat itu disiram air oleh si Ridwan. Jadi situasinya pada saat itu begini ya, si Ferry ini lagi duduk di ruangan TV. Nah, di ruangan TV itu ada jendela besar, jadi jendela yang berbaris gitu, itu langsung menghadap ke arah halaman samping rumahnya. Nah, pada saat itu otomatis dari kursi tempat di mana si Ferry ini sedang duduk, dia bisa melihat keadaan yang ada di luar. Dan pada saat itulah si Ferry ini melihat si Ridwan itu lagi ngejer-ngejerin anjingnya sambil bawa selang yang airnya tuh nyemprotnya kenceng banget. Kalian tahu kan air di selang yang nyemprotnya kenceng kayak jet pump gitu. Nah, pada saat itu si Ridwan ini nyiramin anjingnya si Ferry sampai anjing tersebut itu kayak kaing gitu, kesakitan. Dan karena melihat hal tersebut terjadi di depan mata kepalanya sendiri, otomatis si Ferry ini udah gak bisa menahan emosi lagi dong. Itu anjing kesayangannya. Akhirnya si Ferry ini keluarlah dari rumahnya. Dia menemui si Ridwan pada saat itu sambil menolong anjingnya. Waktu itu anjingnya udah basah kuyup. Jadi anjingnya memang bentuknya agak kecil ya, anjing pudel gitulah. Waktu itu si Ferry ini langsung ngebentak-bentak Ridwan. Yang ngebentak dengan kata-kata yang lumayan kasar lah ya pada saat itu. Dan ketika si Ferry ini lagi ngoceh-ngoceh marahin si Ridwan, tiba-tiba saja si Ridwan ini meletakkan selang yang lagi dia pegang dan dia pergi nggak jauh lah, paling beberapa langkah dari tempat dia berdiri sebelumnya. Terus dia ngambilin beberapa buah batu kerikil gitu loh dari tanah. Karena memang pada saat itu ada bagian halaman dari rumahnya si Ferry yang dipenuhi dengan batu-batu kerikil yang kayak batu-batu pualam gitu loh. Nah, waktu itu batu tersebut diambil sama si Ridwan dan sudah hampir pengen dia lemparkan kepada si Ferry. Dan waktu itu si Ferry ngerasa takut kan, karena dia kan nggak bisa nebak ya apa yang bisa dilakukan oleh Ridwan dengan kespesialannya tersebut. Dan karena pada saat itu si Ridwan ini ngerasa panik, ngerasa marah juga, bercampur aduk lah waktu itu ya pikirannya. Si Ferry ini tidak sengaja nyeplos di depannya si Ridwan. Dia bilang Ridwan ini gila. Dasar orang gila, sana pergi, jangan ganggu-ganggu lagi. Dan pada saat itu si Ferry ini menyangkanya si Ridwan ini mungkin tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Jadi waktu itu si Ferry ya udahlah, dia langsung masuk aja ke dalam rumahnya sambil membawa si anjingnya. Dan tanpa Ferry duga sama sekali, semenjak hari itulah hubungan antara si Ferry dan juga si Ridwan ini berjalan dengan sangat tidak baik. Jadi seolah-olah kayak si Ridwan ini selalu ngerasa kesel setiap kali dia ngelihat Ferry lewat di depannya. Jadi nggak peduli bahwasanya rumah tersebut adalah rumah orang tuanya si Ferry gitu kan ya. Tapi karena si Ridwan ini namanya juga spesial ya, dia tentu tidak akan berpikir sampai ke sana. Jadi setiap kali dia ngelihat si Ferry ini keluar rumah gitu, lewat gitu di halaman ketika si Ridwan ini lagi ngerjain sesuatu, si Ridwan ini akan selalu nyari batu atau nyari patahan kayu yang dia lemparkan kepada si Ferry. Kalian bayangkan. Dan apa yang dilakukan Ridwan pada saat itu bukan hanya sekedar ancaman doang. Batu atau kayu itu betul-betul dilemparin ke arah si Ferry. Walaupun memang si Ferry selama ini berhasil menghindar. Cuman kayak lama-kelamaan si Ferry ini berpikir, dong ini beneran gila apa gimana ya? Kok tiap ngelihat saya selalu dilempar sama si Ridwan. Jadi kayak seolah-olah Ridwan itu nggak bisa maafin perkataannya si Ferry yang sebelumnya. Dan karena sudah saking hafalnya dengan kebiasaan Ridwan pada saat itu, akhirnya si Ferry ini kayak ya udahlah, saya aja yang ngalah daripada saya betul-betul dilempar. Yang namanya hari apes kita nggak tahu, kalau misalkan lemparannya tuh kena ke kepalanya si Ferry kan bisa luka juga. Akhirnya pada saat itu setiap kali pengen pergi sekolah atau dia pengen keluar rumah, pengen main gitu, si Ferry ini harus keluar dari pintu samping rumahnya yang pada saat itu langsung nembus ke garasi. Dan di dalam garasi tersebut biasanya si Ferry ini langsung naik ke dalam mobil dan dia langsung pergi. Jadi dia nggak perlu kelihatan sama si Ridwan gitu ketika dia meninggalkan rumah. Dan asal kalian tahu ya guys, meskipun waktu itu si Ferry ini berada di dalam mobil gitu, ketika dia meninggalkan rumah, itu si Ridwan kalau tahu, dia pasti akan langsung nengok ke arah mobil yang dinaiki oleh si Ferry sambil kayak sinis gitu ngeliatin. Sampai mobil tersebut kemudian keluar dari gerbang. Jadi memang betul-betul
head relationship-nya tuh kuat banget di antara mereka berdua. Karena si Ferry juga lama-kelamaan akhirnya ngerasa sebel sama si Ridwan. Ferry sendiri bilang dia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut karena memang terjadinya bukan sebentar, itu bulan-bulanan gitu. Ferry kan ngerasa itu rumah dia, kenapa jadi dia yang nggak bebas ketika dia harus keluar ataupun masuk ke dalam rumahnya sendiri. Dan dia sempat protes kepada orang tuanya. Maksudnya kayak, udah sih si Ridwan itu dipecat aja atau gimana gitu, karena saya ngerasa nggak nyaman. Cuma pada saat itu orang tuanya si Ferry ini memberikan pengertian kepada si Ferry bahwasanya ya mau nggak mau mereka nggak akan pernah bisa memecat si Ridwan kecuali kalau si Ridwan yang meminta untuk keluar sendiri. Karena pada saat itu mereka ini takutnya hal tersebut nantinya dijadikan alasan lagi oleh keluarganya si Ridwan gitu ya untuk memeras keluarganya si Ferry lebih parah lagi. Jadi waktu itu orang tuanya si Ferry ini kayak ya udahlah sabar-sabarin aja nak gitu. Kalau masih bisa menghindar ya udah menghindar aja. Karena memang sebagai informasi saja ya pada saat itu si Ridwan ini jam kerjanya nggak menentu. Jadi terserah dia aja, dia kapan pengen kerja ya dia keluar dari kamarnya. Karena memang waktu itu Ridwan ini disediakan sebuah kamar juga di rumahnya si Ferry. Cuma letaknya memang di bagian pavilion belakang. Jadi di pavilion belakang itu memang khusus kamar untuk para pekerja yang memang pada saat itu bekerja di rumahnya si Ferry. Dan salah satunya adalah si Ridwan. Meskipun memang pada saat itu si Ridwan itu tidak selalu setiap hari nginep di kamar tersebut. Kadang di waktu-waktu tertentu ketika dia kepengen pulang ke rumah keluarganya, ya dia pulang. Tapi keesokan harinya biasanya dia akan balik lagi untuk kerja. Banyak sekali kejadian menyebalkan yang terjadi di antara si Ferry dan juga si Ridwan ya, kata si Ferry. Ketika mereka ini kadang berpapasan, yang namanya satu rumah gitu ya, walaupun berusaha untuk menghindar gitu. Ketika si Ridwan ini udah pengen ngelempar si Ferry misalkan karena ngelihat si Ferry tiba-tiba lewat. Dan karena ngerasa si Ferry punya hak juga di rumah itu, akhirnya si Ferry ini memberanikan diri, dia ngebentak si Ridwan gitu. Hei, apa-apaan? Jangan lempar-lempar ya gitu. Dengan galak gitulah ya si Ferry-nya. Tiba-tiba aja nanti si Ridwannya nangis gitu kan, sesenggukan. Pokoknya kayak kejadian-kejadian gitulah. Kayak lama-kelamaan si Ferry ini jadi terbiasa untuk marahin si Ridwan gitu, kayak ngebentakin si Ridwan. Karena dia ngerasa jengkel sama si Ridwan tuh. Dia bilang pada saat itu dia sama sekali nggak ngerasa menyesal setiap kali dia berhasil membuat si Ridwan ini nangis. Dia justru ngerasa seneng karena dia ngerasa menang. Ya namanya juga sama-sama masih muda kan pada saat itu, emosi mereka masih sama-sama belum terkontrol. Dan di sini si Ferry sempat menceritakan beberapa hal menjengkelkan yang sempat Ridwan lakukan ketika dia bekerja di rumahnya. Menurut Ferry pada saat itu rumahnya ini kan memang memiliki 2 buah dapur. Jadi di 2 area berbeda gitu. Satu dapur memang berada di dalam inti rumah. Jadi memang itu adalah dapur yang dikhususkan untuk keluarganya gitu ya. Dan satu dapur lagi itu letaknya ada di persimpangan antara ruang belakang menuju ke pavilion belakang. Jadi itu adalah dapur yang memang biasanya digunakan oleh para pekerja untuk membuat makanan atau minuman apapun itulah yang berhubungan dengan si para pekerja itu sendiri. Jadi dibebaskan pekerja untuk membuat apapun di dapur tersebut. Istilahnya dapur yang biasa digunakan keluarga inti dan digunakan oleh para pekerja itu nggak nyampur jadi satu lah. Dan waktu si Ridwan itu bekerja di sana, setiap kali si Ridwan ini selesai menggunakan dapur, misalkan dia membuat kopi, dia membuat teh, dia kan buat sendiri ya. Dia memang bisa melakukan hal tersebut. Tapi memang itu jadinya berantakan banget dapur. Misalkan gulanya tumpah, kopinya nggak ditutup, atau kayak misalkan dia habis masak mie, bekas-bekas plastik sobekan yang kecil-kecilnya tuh nggak dibuang, kemudian kecap saus berceceran di atas counter meja gitu. Pokoknya betul-betul berantakan lah setiap kali dapur tersebut selesai dipakai oleh si Ridwan. Dan parahnya adalah si Ridwan ini kalau pipis, kalau buang air kecil ya, itu nggak ngeliat-ngeliat tempat. Dia tuh kayak males banget pergi ke kamar mandi kalau misalkan lagi kebelet. Jadi dia tuh sering pipis sembarangan. Dan dia paling sering pipis sembarangannya itu di area dapur tersebut. Jadi kan bau pesing ya. Dan biasanya kalau kondisi dapur sudah berantakan dan bau pesing seperti itu, nantinya yang merasa terbebani karena harus membereskan lagi gitu kan ya, harus benar-benar nyiramin bekas pipisnya si Ridwan gitu. Itu adalah salah satu asisten rumah tangganya si Ferry juga.
yang kita sebut saja namanya adalah Mbak Asti. Jadi setiap kali Ridwan selesai menggunakan dapur tersebut yang meninggalkan aroma-aroma yang tidak sedap, Ferry ini selalu melihat Mbak Asti itu kayak ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel gitu ya, sambil ngebersihin segala sesuatunya. Dan ketika si Ferry ini bertanya kan kepada Mbak Asti, kenapa sih Mbak aku marah-marah terus gitu. Nah akhirnya pada saat itu Mbak Asti cerita lah sama si Ferry bahwasanya memang selama ini si Ridwan ini agak jorok kalau misalkan ada di belakang. Jadi tambah sebel lagi lah si Ferry ini kepada si Ridwan, karena si Ferry ini kan tipe-tipe orang yang perfeksionis ya. Dia nggak suka kalau misalkan ada bagian salah satu rumahnya itu yang dianggap jorok gitu. Dan selain itu semua, yang paling epic, yang paling bikin si Ferry ini ngerasa sangat jengkel sama sosok si Ridwan adalah kebiasaannya si Ridwan ini yang suka menjahili si Ferry. Jadi gini ya situasinya. Ferry ini kan menempati sebuah kamar yang pada saat itu bagian jendelanya itu lebar menghadap ke arah halaman samping yang ada di sebelah kanan rumahnya. Jadi pada saat itu di halaman samping kanan rumahnya itu banyak kayak pohon-pohon rindangnya gitu ya. Kemudian ada kayak semacam kolam ikannya gitu. Jadi memang betul-betul indah lah. Taman tersebut didesain oleh orang tuanya si Ferry memang sengaja untuk menjadi pemandangan dari kamarnya si Ferry. Dan karena pada saat itu pemandangan yang ada di halaman depan jendela kamarnya itu indah menurut Ferry ya. Jadi memang si Ferry ini memiliki kebiasaan untuk membiarkan gorden jendela tersebut terbuka sepanjang malam setiap kali dia tidur. Waktu itu dia nggak punya pemikiran yang aneh-aneh ya, namanya juga anak yang tumbuh di luar negeri, dia nggak mungkin punya pemikiran bahwasanya takut ini, takut itu gitu kan. Dan ternyata hal tersebut dimanfaatkan oleh si Ridwan untuk menjahili si Ferry. Rupanya si Ridwan ini juga agak-agak jengkel juga sama si Ferry, dan mungkin belum terlampiaskan kan selama ini. Nggak setiap hari sih memang, tapi dalam seminggu itu pasti ada lah kejadian. Si Ridwan ini kayak nyamperin halaman samping tersebut, karena kan memang gak ada pagernya ya. Kemudian dia berdiri di depan jendela kamarnya si Ferry, karena memang waktu itu jendelanya tuh jendela tinggi gitu loh guys, yang misalkan kalau ada orang berdiri itu bisa kelihatan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah pada saat itu Ridwan biasanya akan berdiri di depan jendela yang terbuka lebar itu, berdiri gitu kayak ngeliatin si Ferry yang lagi tidur-tiduran di dalam. Dan kadang si Ridwan itu ngetuk-ngetukin tangannya gitu di jendela kamarnya si Ferry, jadi kayak gitu kan ya. Dan tentu saja hal tersebut sangat mengganggu Ferry. Misalkan dia lagi tidur nih, dia sampai terbangun loh gara-gara suara ketukan jarinya si Ridwan. Dan misalkan si Ferry ini kebangun gitu ya, dia nggak sengaja ngelihat si Ridwan lagi ngejahilin dia di depan jendela tersebut, Ridwan ini bakal lari sambil ketawa-ketawa kesenangan karena dia berhasil membuat si Ferry ini ngerasa kesel. Dan tidak hanya sampai di sana saja, jadi bukan hanya sekedar ketukan jari aja. Pernah beberapa kali, itu jamnya mungkin udah di atas jam 11 malam lah. Otomatis si Ferry ini udah tidur, karena kan besoknya dia harus sekolah. Pada saat itu, si Ridwan ini sering sekali berdiri di jendela kamarnya si Ferry lagi ya. Tapi pada saat itu dia nempelin mukanya di kaca jendela. Kalian bayangin nggak? Muka orang ditempelin gitu di kaca jendela. Otomatis kan mukanya gepeng gitu ya guys. Jadi kan agak nyermin gitu. Dan pada saat itu ketika dia menempelkan wajahnya di kaca jendela, si Ridwan ini akan manggil si Ferry. Ferry. Otomatis si Ferry akan terbangun lagi kan dari tidurnya. Dan dia kagetnya luar biasa ketika dia menengok ke arah jendela. Muka Ridwan yang lagi nempel di jendela sambil gitu, nempel gitu loh guys, gitu kan. Itu langsung terlihat dengan jelas oleh si Ferry. Dan lagi-lagi ketika si Ridwan ini sudah merasa berhasil untuk ngerjain si Ferry, dia akan lari kabur sambil ketawa-ketawa lagi karena dia ngerasa senang. Dan apa yang dilakukan oleh Ridwan pada saat itu sudah dianggap sangat keterlaluan oleh si Ferry. Maksudnya kayak, ayolah kalau mau berantem aja, jangan ngegangguin saya ketika saya sedang tidur gitu kan, karena itu benar-benar ngeganggu dia ketika di sekolah. Dan si Ferry ini mau gimana lagi, dia nggak mungkin marahin si Ridwan, karena kalau pada saat itu misalkan si Ridwan ini sampai ngadu kan ke keluarganya, takutnya nanti pihak keluarga Ridwan ini akan minta yang macem-macem lagi sama keluarganya si Ferry. Jadi pada saat itu si Ferry ini yang gak ada jalan lain selain ngadu sama orang tuanya gitu. Sampai nangis-nangis dia waktu itu minta gimana caranya supaya si Ridwan ini bisa berhenti ngegangguin dia. Tapi ya waktu itu jawaban dari orang tuanya si Ferry tetap sama ya, bahwasanya ya mereka gak bisa ngusir si Ridwan. Waktu itu orang tuanya si Ferry ini cuma memberikan satu saran yang sebenarnya cukup berhasil juga sih, walaupun cuma beberapa hari doang. Dan waktu itu Tante Ani ini menyuruh si Ferry untuk mulai menutup lagi jendela
jendela kamarnya dengan gorden yang memang sudah tersedia di sana. Jadi maksudnya kalau tidur ya udahlah ditutup aja jendelanya, nggak usah dibiarkan terbuka. Nanti juga kalau misalkan si Ridwan ngelihat kamarnya itu udah tertutup kan jendelanya, mungkin dia akan merasa segan untuk menjahili si Ferry lagi. Dan setelah si Ferry melakukan hal tersebut, dia menutup jendelanya gitulah ya dengan gorden tebal yang ada di sana. Memang sempat merasa tenang nih si Ferry. Ya paling semingguan lah dia nggak digangguin sama si Ridwan. Cuma sekitar 7 atau 8 hari kemudian lah kata si Ferry, ketika dia lagi ada di dalam kamar nih ceritanya, dia udah tidur-tidur ayam posisinya, waktu itu sekitar jam 10 malam katanya. Tapi dia belum terlalu lelap ya, dia lagi kayak gulang-guling bolak-balik di atas kasurnya. Jadi pada saat itu si Ferry ini kayak sempat dengar ada suara langkah kaki seseorang yang sepertinya mendekat ke arah jendela kamarnya. Dan tidak lama kemudian si Ferry ini bilang dia mendengar suara Ridwan lagi ngoceh-ngoceh. Jadi si Ridwan ini mungkin ngerasa lagi ngoceh sendiri dan dia nggak sadar kalau suaranya itu ternyata bisa didengar sama si Ferry dari dalam kamar. Yang pada intinya waktu itu si Ridwan ini ngoceh-ngoceh, dia ngerasa kesel karena jendela kamarnya si Ferry ini kenapa nggak dibuka-buka udah beberapa hari. Jadi dia nggak bisa ngejahilin si Ferry lagi. Tapi waktu itu konteksnya si Ridwan ini ngoceh sama diri dia sendiri ya, dia lagi nggak ngajak ngobrol siapapun. Dan waktu itu si Ferry yang berada di dalam kamar mendengarkan ocehan tersebut cuma bisa berpikir, benar-benar gila nih orang, benar-benar nggak beres. Dan Ferry kira udah gitu, cuma sampai di situ doang. Dia pikirnya si Ridwan ini bakal balik lagi ke kamarnya, nggak akan jadi untuk ngejailin si Ferry lagi gitu. Tapi ternyata dugaan si Ferry salah. Nggak lama setelah si Ridwan ini selesai ngoceh-ngoceh gitu ya, ternyata tanpa Ferry duga, tidak lama setelahnya terdengar suara batu yang dilemparkan ke arah kaca jendela kamarnya si Ferry. Dan suaranya itu cukup keras, berarti kan lemparannya cukup kuat ya. Dan karena ngerasa kaget, otomatis si Ferry ini langsung bangun dong dari tempat tidurnya. Dia pengen memastikan kalau misalkan itu adalah Ridwan, berarti si Ridwan ini udah nekat banget dong. Jadi pada saat itu si Ferry ini langsung berjalan ke arah jendela kamarnya. Dia buka gorden jendelanya dan benar saja pada saat itu bagian kaca jendelanya ya, di bagian agak atas sedikit lah, itu udah retak. Mungkin kalau kaca tersebut nggak terlalu tebel, itu mungkin udah pecah batunya, mungkin udah bisa masuk ke kamarnya si Ferry. Dan ketika si Ferry itu ngeliat kaca tersebut retak, itu secara sepintas lah ya, dia yakin benar melihat sosok si Ridwan itu lari menghindar, pengen ngumpet gitu. Dan karena ngerasa kesel meskipun udah malam, akhirnya si Ferry ini keluarlah dari kamarnya. Dia nyari orang tuanya pada saat itu ada di mana. Dan ketika sudah bertemu dengan orang tuanya, dengan sangat berapi-api, si Ferry ini menceritakanlah apa yang baru saja terjadi di kamarnya. Mengenai sosok yang dia duga sebagai Ridwan datang untuk melempar batu ke dalam kamarnya. Sampai-sampai pada saat itu si Ferry ini mengajak kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam kamarnya dan melihat kaca jendelanya yang sudah retak. Dan sayangnya memang pada saat itu kalau menurut si Ferry ya, tidak ada respon yang bisa dibilang memuaskan yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya si Ferry ketika dia menceritakan segala sesuatunya. Karena memang sayangnya si Ferry ini kan tidak bisa membuktikan kalau pada saat itu yang melempar batu ke arah jendelanya itu adalah si Ridwan. Dan perlu digarisbawahi, kejadian ketika sosok yang dia duga sebagai Ridwan itu melempar batu ke kaca jendelanya, itu kira-kira sekitar 1 tahun setelah si Ferry ini pindah dari Singapura ke Indonesia. Sudah lumayan banyak hal-hal menyebalkan yang dilakukan oleh si Ridwan kepada si Ferry sepanjang perjalanan waktu tersebut. Dan puncak dari segala sesuatunya terjadi ketika kemudian di suatu hari si Ridwan ini memiliki acara dengan teman-temannya di rumah tersebut. Jadi waktu itu memang orang tuanya si Ferry ini sedang tidak ada di rumah, mereka lagi bekerja. Cuma Ferry memang sudah izin terlebih dahulu lah sama orang tuanya kalau dia akan mengundang beberapa orang temannya untuk kerja kelompok, alasannya pada saat itu. Meskipun sebenarnya bukan, mereka cuma pengen kayak nongkrong-nongkrong aja lah di bagian belakang rumahnya. Jadi di bagian belakang rumahnya si Ferry itu kayak ada semacam gazebo yang lumayan besar. Biasanya kalau misalkan si Ferry ini ngundang teman-temannya, itu akan ngumpulnya di sana karena memang tempatnya lumayan nyaman. Dan pada saat itu ketika Ferry dan teman-temannya sudah berkumpul di rumah tersebut ya, di dalam gazebo tersebut, mereka kan ngobrol-ngobrol. Nggak lama kemudian mereka ini sepakatlah untuk membeli kayak ya namanya jajanan-jajanan gitulah, kue-kue gitu, dengan beberapa minuman yang waktu itu kalau kata si Ferry ini kayak semacam saparella gitu. Saya nggak ngerti minuman saparella itu apa, tapi yang jelas itulah yang mereka beli kemudian.
Dan pada saat itu salah satu temannya si Ferry lah yang diutus untuk membeli jajanan tersebut di warung. Jadi setelah cap cip cup gitu ya, akhirnya diputuskanlah satu temannya ini, kita sebut saja namanya adalah Anton. Dan waktu itu si Ferry sama sekali tidak berpikir sesuatu akan terjadi gitulah ya di rumah tersebut. Sampai akhirnya ketika 10 menit kemudian kurang lebih, ketika si Ferry dan teman-teman ini sebenarnya lagi bercanda-bercanda aja lah di belakang gitu, tiba-tiba saja dari arah halaman depan, Ferry dan teman-temannya ini kayak mendengar suara orang yang lagi berantem, kayak orang yang lagi rebutan gitu, saling teriak-teriakan. Dan entah kenapa pada saat itu si Ferry ini feelingnya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan si Ridwan nih, karena dia dengar suara si Ridwan ini kayak lagi ngejerit. Sedangkan kan pada saat itu si Ferry ini posisinya memang lagi sebel banget kan sama si Ridwan. Ibaratnya apapun yang dilakukan oleh si Ridwan tetap salah aja gitu di matanya si Ferry. Jadi pada saat itu si Ferry ini kayak langsung berprasangka buruk lah di dalam hatinya tentang si Ridwan. Ini pasti si Ridwan yang cari masalah sama si Anton nih. Pasti gara-gara si Ridwan nih. Dan karena mendengar suara ribut-ribut tersebut, akhirnya si Ferry dan beberapa teman-temannya ini memutuskan untuk nyusul si Anton yang pada saat itu memang betul-betul lagi ada di halaman depan. Dan ketika si Ferry dan teman-temannya ini sampai untuk menemui si Anton, benar saja yang waktu itu dilihat oleh si Ferry adalah Anton ini kayak lagi rebut-rebutan plastik yang berisi jajanan tadi dengan si Ridwan. Misalkan ini Anton, ini si Ridwan. Mereka tuh tarik-tarikan tangan gitu loh, tarik-tarikan plastik yang lagi dibawa. Dan waktu itu si Ferry bilang dia kayak kehilangan kendali aja gitu, karena dia melihat temannya itu digangguin sama si Ridwan. Meskipun si Ferry ini tidak tahu duduk perkaranya seperti apa, tapi entah kenapa pada saat itu dia tuh kayak bawaannya pengen nyalahin si Ridwan aja. Jadi waktu itu si Ferry ini langsung ngebentak si Ridwan yang kurang lebih isinya beginilah ya. Ridwan, berhenti ya, dasar orang gila. Dan bahkan pada saat itu si Ferry ini udah hampir ngangkat tangannya pengen ninjuk mukanya si Ridwan, cuman ditarik sama temen-temennya. Dan mungkin karena si Anton ini merasa Ferry tadi membela dia, akhirnya si Anton ini justru melakukan hal-hal yang berlebihan. Pada saat itu dia justru mendorong si Ridwan yang ada di depannya tuh sampai jatuh tersungkur. Jadi situasinya supaya kalian bisa membayangkan, ketika si Anton ini mendorong si Ridwan sampai dia tersungkur gitu ya di tanah, si Ridwan ini langsung dikelilingi sama teman-temannya si Ferry pada saat itu yang jumlahnya mungkin sekitar 4 atau 5 orang. Jadi posisinya pada saat itu si Ridwan ini ada di tengah-tengah sambil meringkuk gitu ya. Terus dikelilingi sama teman-temannya si Ferry yang waktu itu posisinya pada berdiri-berdiri. Dan saat itulah si Ferry ini menyaksikan bagaimana teman-temannya pada saat itu membuli si Ridwan. Dari mulai kata-kata kasar, kemudian ada beberapa temannya juga yang sampai berani noyor kepalanya si Ridwan gitu. Bahkan ada yang nendang bagian punggungnya si Ridwan. Tapi memang sayangnya pada saat itu si Ferry ini kayak enggan untuk menyelamatkan si Ridwan. Maksudnya kayak menolong si Ridwan. Meskipun sebenarnya kalau kata Ferry pada saat itu, dia ngerasa iba sama si Ridwan, kayak ngerasa kasihan juga meskipun selama ini dia ngerasa jengkel sama si Ridwan. Tapi ketika dia melihat si Ridwan ini diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya, sebenarnya si Ferry ini ngerasa nggak tega juga. Kayak gimana ngejelasinnya ya? Kalau kata Ferry dia kayak agak gengsi lah kalau misalkan dia harus nolongin si Ridwan pada saat itu di depan teman-temannya. Meskipun dia tahu kalau apa yang dilakukan oleh teman-temannya pada saat itu adalah sesuatu yang salah. Dan pada saat itu Ferry bilang dia sempat terdiam ketika melihat sosok Ridwan itu kayak ngeringkuk gitu ya sambil ngigitin ujung bajunya, kerah bajunya gitu. Jadi kan dia pakai kaos ya, jadi ujung lehernya tuh digigit sama si Ridwan sambil nangis sesenggukan kayak orang ketakutan gitu loh. Dan waktu itu karena si Ferry merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-temannya keterlaluan ya, apalagi waktu itu Ridwan sampai sudah menangis sesenggukan, tapi teman-temannya Ferry ini kayak nggak mau berhenti untuk ngeledekin si Ridwan. Pada akhirnya satu-satunya jalan yang Ferry pikir pada saat itu bisa dia lakukan adalah memisahkan teman-temannya dari si Ridwan. Jadi pada saat itu dengan alasan Ferry ini pengen ngelanjutin obrolan mereka lagi gitu, udahlah yuk kita lanjut aja di belakang gitulah ya istilahnya. Pada akhirnya si Ferry ini membubarkan kerumunan teman-temannya yang waktu itu mengelilingi sosok si Ridwan yang sedang tersungkur. Dan kalau kata Ferry ketika kemudian dia berbalik gitu ya, karena dia pengen berjalan ke arah belakang, dia sempat ngelirik ke arah si Ridwan dan betul-betul ngerasa kayak, ya Allah, saya dosa enggak ya? Kok saya ngerasa kasihannya sama si Ridwan, padahal selama ini Ridwan itu nyebelin. Dan ketika si Ferry ini berjalan ke belakang, dia sempat menemui salah satu asisten rumah tangganya, si Mbak Asti ya, dan meminta Mbak Asti ini untuk membawa Ridwan untuk menenangkan diri ke suatu tempat supaya dia nggak terus-menerus menangis di sana. Dan sebenarnya kata Ferry, setelah kejadian tersebut, dia sudah kehilangan fokus dengan teman-temannya karena dia terus-menerus memikirkan bagaimana keadaannya si Ridwan. Dan sekitar jam 4 sore
sore, teman-temannya si Ferry ini berpamitan untuk pulang. Otomatis pada saat itu si Ferry kan mengantarkan teman-temannya sampai ke depan gerbang. Dan ketika semua teman-temannya itu sudah pulang, si Ferry sudah sendirian di depan gerbang. Pada saat itu dia melihat ke arah sekeliling halaman rumahnya. Dan waktu itu sebenarnya Ferry bilang dia itu mencari sosok si Ridwan. Karena setahu Ferry di jam-jam seperti itu biasanya si Ridwan ini lagi nongkrong di bawah pohon yang ada di halaman depan. Jadi di bawah pohon itu banyak tempat duduk yang dibuat dari semen-semen gitu guys, kemudian dibentuk menjadi kayak bentuk batang pohon yang ditebang gitulah. Nah, biasanya si Ridwan itu duduk-duduk di sana sambil mainin patahan-patahan lidi yang biasanya dibikin oleh si Ridwan menjadi kereta-keretaan. Jadi memang si detail itu, si Ferry ini memperhatikan apa yang selama ini selalu dilakukan oleh si Ridwan. Tapi sayangnya memang sore itu Ferry tidak melihat keberadaannya Ridwan sama sekali di halaman rumahnya. Dan karena merasa penasaran, akhirnya pada saat itu si Ferry ini memutuskan untuk menanyakan keberadaan si Ridwan kepada salah satu satpam yang memang bekerja untuk menjaga rumahnya. Kebetulan waktu itu kan posisi pos satpam kan ada di bagian depan rumah ya, di dekat gerbang. Dan pada saat itu memang Pak Satpam yang berjaga mengatakan kepada Ferry, tidak lama sebelumnya memang si Ridwan ini sempat pamitan sama dia untuk pulang ke rumah keluarganya. Dan Pak Satpam juga nggak tahu waktu itu kenapa si Ridwan ini memutuskan untuk pulang. Karena memang si Ridwan tidak bercerita apa-apa. Bahkan ketika si Pak Satpam ini menawarkan diri untuk mengantarkan si Ridwan pulang, si Ridwan ini nolak gitu, dia nggak mau, dia pengen pulang sendirian aja. Dan yang paling membuat si Ferry ini semakin merasa bersalah adalah ketika dia mendengar Pak Satpam bilang waktu si Ridwan ini pamit pulang gitu ya, kondisi si Ridwan itu masih sambil nangis sesenggukan gitu. Jadi kayak orang sedih, orang ketakutan. Dan pada saat itu si Ferry bilang perasaannya jadi galau waktu itu. Di antara ngerasa kasihan sama si Ridwan dan juga dia ngerasa takut dimarahin sama orang tuanya. Karena bagaimanapun kan kalau misalkan si Ridwan pulang kemudian dia ngadu yang macam-macam sama keluarganya, nantinya itu akan bisa menjadi masalah yang menyerang keluarganya lagi. Dan di malam harinya si Ferry ini mengurung diri di kamar ya. Dia sebenarnya masih bingung apakah dia harus menceritakan kondisi yang sebenarnya terjadi kepada orang tuanya. Tapi memang untungnya semua orang yang bekerja di rumahnya si Ferry, entah itu asisten rumah tangganya, entah itu Pak Satpam gitu ya, yang sempat melihat kejadian tadi itu terjadi, itu tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya si Ferry. Jadi mereka tuh kayak betul-betul memahami situasinya si Ferry yang takut dimarahi oleh orang tuanya. Jadi ketika kemudian orang tuanya si Ferry ini mempertanyakan keberadaan si Ridwan yang biasanya selalu terlihat kan di rumah, ya waktu itu orang-orang rumah hanya menjawab bahwasanya si Ridwan sedang pamit karena dia pengen pulang ke keluarganya. Dan mungkin karena pada saat itu usianya si Ferry ini masih sangat muda, dia memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya kepada orang tuanya karena dia takut dimarahi. Jadi dia kayak pura-pura nggak tahu apa-apalah. Cuma memang dia selalu memantau keberadaannya si Ridwan. Tapi memang anehnya ketika keesokan harinya si Ferry ini mau berangkat sekolah gitu kan, pagi-pagi biasanya dia selalu ngelihat si Ridwan itu udah standby di halaman depan. Bahkan udah siap-siap untuk ngelempar batu ke arah si Ferry setiap kali si Ferry keluar dari rumah. Nah di pagi itu si Ridwan nggak ada. Dia nggak datang ke rumah. Ya sudahlah, waktu itu si Ferry nggak berpikir macem-macem. Dia berpikir, oh mungkin si Ridwan ini datangnya agak siang nih, atau mungkin sore nanti. Tapi ketika kemudian si Ferry ini pulang dari sekolah sekitar jam 3 sore, dia memperhatikan ke sekeliling rumahnya. Lagi-lagi dia tidak melihat ada sosok Ridwan di sana. Dan waktu itu Ferry bilang, dia ngerasa khawatir juga, karena gini, dia takutnya orang tuanya akan semakin bertanya-tanya kan, karena memang nggak biasanya si Ridwan itu bolos kerja. Meskipun kerjaannya ini nggak bisa diatur, tapi Ridwan ini hampir nggak pernah bolos kerja kecuali kalau dia sedang sakit. Dan masih di hari yang sama ya, ketika kemudian si Ferry ini pulang dari sekolah, dia istirahat sebentar di kamarnya, sudah selesai membersihkan diri dalam keadaan santai lah gitu. Akhirnya si Ferry ini pergi ke area belakang rumahnya, tempat dimana biasanya para asisten rumah tangganya itu nongkrong ketika istirahat. Dan pada saat itu si Ferry ini menemui Mbak Asti, salah satu orang yang sempat menemani si Ridwan kan kemarin ketika si Ridwan ini menangis. Dan pada saat itu kata Ferry, mereka berdua ini ngobrol dengan suara yang betul-betul pelan karena takut ada orang lain yang dengar. Dan di sanalah akhirnya si Mbak Asti ini menceritakan segala sesuatu yang sebenarnya terjadi di antara Ridwan dan juga si Anton kemarin. Lalu bagaimana Mbak Asti bisa mengetahui semua itu? Karena pada saat kemarin si Mbak Asti ini menenangkan si Ridwan lah ya, menemani Ridwan ketika dia menangis. Ridwan ini sempat menceritakan segala sesuatunya kepada Mbak Asti. Meskipun dengan bahasanya dia yang agak
ngalor ngidul gitu ya. Tapi Mbak Asti yakin dia bisa menangkap maksud dari pembicaraannya si Ridwan. Dan pada saat itu inti dari cerita yang disampaikan oleh si Ridwan kepada Mbak Asti adalah kurang lebih beginilah ya. Ketika kemarin si Ferry menyuruh Mbak Asti membawa Ridwan ke suatu tempat yang lebih tenang supaya si Ridwan ini bisa berhenti menangis, pada akhirnya Mbak Asti ini membawa Ridwan ke arah halaman samping. Karena memang posisinya kalau di halaman samping itu nggak terlalu banyak lalu lalang orang yang bekerja di rumah tersebut. Dan pada saat itu kata Mbak Asti, si Ridwan ini masih belum bisa berhenti menangis. Badannya tuh kayak gemeteran. Jadi kayak benar-benar orang yang kena traumatisnya. Jadi dia tuh cuma bisa duduk ngeringkuk gitu dengan tangan yang dia kepalkan begini dan gemeter. Mbak Asti ini berusaha untuk menenangkan si Ridwan, ngusap-ngusap pundaknya gitu. Membujuk agar si Ridwan ini bisa berhenti menangis dan kalau memang bersedia bercerita aja gitu kan ya sama si Mbak Asti. Dan akhirnya memang setelah si Ridwan ini merasa sudah agak sedikit tenang, pada akhirnya si Ridwan ini menceritakanlah apa yang terjadi sebenarnya waktu itu. Jadi kalau menurut si Ridwan, waktu itu bukan dia yang mengganggu Anton terlebih dahulu. Kalau kalian ingat, si Anton itu adalah sosok salah satu temannya si Ferry yang disuruh untuk jajan ke warung dan pada akhirnya berantem sama si Ridwan. Nah, kalau menurut pengakuannya si Ridwan, pada saat itu dia itu sedang nyabutin rumput-rumput liar yang kecil-kecil itu loh, yang numbuh di sekeliling tanaman bunga milik dari si Tante Ani. Dan yang namanya orang yang lagi nyabutin rumput secara manual tersebut, otomatis kan dia jongkok ya, jongkok sambil nyabutin gitu kan ya. Dan tidak lama kemudian ketika dia lagi asik nyabutin rumput, dia tidak memperhatikan kondisi sekitar, tiba-tiba saja ada seseorang yang nendang punggungnya gitu loh, jadi kayak ditung kayak gitu, sampai kemudian si Ridwan itu nungsep gitu di tanah. Dan yang seperti kita ketahui pada saat itu si Ridwan ini kan memiliki kespesialannya, mungkin pola pikirnya adalah pola pikir yang masih agak kekanak-kanakan, jadi dia kan tidak bisa menahan emosinya pada saat itu. Dia ngerasa kesel karena dia ngerasa ditendang oleh seseorang. Dan ketika kemudian si Ridwan ini berbalik, dia melihat sosok si Anton ketawa-ketawa. Jadi bukannya minta maaf karena udah nendang si Ridwan, si Anton ini justru ketawa-ketawa. Dan saat itulah si Ridwan ini langsung berdiri, dia pengen nyakar mukanya si Anton, tapi karena si Anton agak tinggi, akhirnya nggak kena. Yang bisa ditarik oleh si Ridwan pada saat itu adalah bagian tangannya si Anton. Cuma pada saat itu yang terlihat oleh si Ferry seolah-olah si Ridwan ini lagi pengen narik plastik yang dibawa oleh si Anton. Padahal waktu itu yang pengen ditarik sama si Ridwan itu adalah tangannya si Anton karena dia pengen nyengkrem gitu loh. Dia kan kesel ya. Dan Ridwan sendiri bilang ketika proses tarik-menarik itu terjadi, Anton itu mengucapkan banyak hal-hal kasar kepada si Ridwan. Jadi guys, si Ferry juga baru menyadari pada saat itu bahwa meskipun memiliki kespesialan secara mental ya, Ridwan ini bisa mengerti arti dari kata-kata kotor, kata-kata kasar yang selama ini diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kata-kata tersebut itu menyakiti hati dia gitu. Dan waktu itu kata-kata itulah yang diucapkan oleh si Anton di depan mukanya si Ridwan. Jadi semakin tersulutlah kemarahannya si Ridwan. Bahkan ketika proses tarik-menarik itu, si Ridwan bilang dia sampai nangis karena dia nahan keselnya. Dan mungkin karena sudah mulai merasa panik, cengkraman tangannya si Ridwan sudah semakin kasar, akhirnya si Anton ini mungkin memutuskan untuk berteriak dengan kencang. Dia mungkin butuh bantuan lah ya. Dan ketika mendengar si Anton ini berteriak dengan kencang, akhirnya secara refleks si Ridwan ini juga ikut-ikutan teriak. Akhirnya mereka ini sama-sama teriak lah berdua, kayak seolah-olah sedang terjadi perkelahian yang hebat. Padahal mereka ini cuma saut-sautan teriakan doang. Dan ketika teriakan tersebut didengar oleh si Ferry dan teman-temannya, lalu si Ferry menghampiri mereka berdua. Memang waktu itu Ferry kan langsung salah paham ya, karena memang yang terlihat oleh si Ferry adalah posisi dimana ketika si Ridwan ini tangannya lagi kebagian narik plastik yang dibawa oleh si Anton. Jadi sekali lagi apa yang dilihat oleh si Ferry pada saat itu hanya sekedar salah paham saja. Dan memang sayangnya dari kesalahpahaman itulah pada akhirnya si Ridwan ini harus menerima pembulian dari Ferry dan juga teman-temannya. Baik pembulian secara verbal maupun pembulian secara tindakan. Dan Mbak Asti juga bilang ya, selama si Ridwan ini menceritakan apa yang terjadi pada diri dia pada saat itu, si Ridwan ini betul-betul kelihatan ketakutan. Dia tuh kayak nggak bisa melupakan bayangan ketika dia dikelilingi oleh teman-temannya si Ferry. Itu membuat si Ridwan merasa sangat ketakutan. Beberapa kali si Ridwan ini ngomong sama Mbak Asti, saya pengen pulang, saya pengen pulang. Dan waktu itu kata Mbak Asti ya, dia ngomong pengen pulang itu sambil nutup dua telinganya gitu.
posisinya beginilah. Dia ngomong begitu, saya pengen pulang, saya pengen pulang, saya pengen pulang. Jadi si Mbak Asti sendiri ngerasa sangat kasihan sama si Ridwan. Bahkan ketika si Mbak Asti ini menawarkan diri untuk mengantarkan si Ridwan pulang, karena dia nggak tega kalau ngelihat si Ridwan ini harus pulang sendirian. Ridwan nggak mau. Dia udah nggak mau percaya lagi sama semua orang yang ada di rumah itu, katanya. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Mbak Asti ini mengizinkan si Ridwan ini pulang sendirian pada akhirnya. Karena memang Ridwan itu bukan pertama kalinya ya dia pulang sendirian naik angkot ke rumah keluarganya. Sebelumnya dia juga sudah pernah melakukan hal tersebut sendirian. Jadi dia kayak udah hafal trayek angkot yang harus dia naiki. Dan ketika kemudian Mbak Asti ini juga tahu keesokan harinya, which is hari itu ya, ketika dia lagi ngobrol sama si Ferry kan di belakang rumah, mereka berdua mengetahui bahwa di hari itu si Ridwan ini nggak datang ke rumah untuk bekerja. Sebenarnya mereka berdua ini sama-sama cemas gitu dengan keadaannya si Ridwan. Itu anak nggak biasanya seperti ini. Dan Ferry bilang semenjak pembicaraan dia dengan Mbak Asti mengungkapkan banyak hal yang diceritakan oleh si Ridwan kepada si Ferry. Ferry ini baru menyadari bahwasanya si Ridwan itu mungkin sebenarnya hanya ingin lebih dekat dengan si Ferry, tapi dia nggak tahu caranya seperti apa. Jadi dia melakukan segala sesuatu yang sifatnya jahil, yang sifatnya usil, ya karena itu tadi cara berpikirnya si Ridwan kan masih seperti anak-anak. Mungkin dia berpikir kalau dia jahil seperti itu, dia akan bisa lebih dekat dengan si Ferry. Meskipun dia sering mengganggu si Ferry selama ini, tapi Ferry tahu bahwasanya biasanya si Ridwan ini tidak pernah mau mengganggu orang lain yang dia tidak kenal. Karena kan tidak hanya sekali dua kali ya teman-temannya si Ferry ini datang ke rumah gitu. Dan Ferry baru menyadari kalau misalkan si Ridwan ini memang betul-betul nggak pernah mau berurusan dengan orang-orang yang hanya datang sekali dua kali ke rumah tersebut. Jadi dia kayak tahu diri gitu. Dia kayak ya udah menepi aja, nggak mau ikut campur dengan urusan mereka. Tapi kemarin mungkin karena memang si Anton yang lebih dahulu mengganggu si Ridwan, maka sampai terjadilah keributan itu. Dan selama 3 hari kemudian, kalau kata si Ferry, Ridwan tetap tidak datang ke rumah. Dan itu betul-betul membuat si Ferry itu kayak stres sendiri. Karena di dalam rumahnya mereka, itu orang tuanya si Ferry itu udah mulai membicarakan tentang apa sih yang terjadi sebenarnya sama si Ridwan gitu, sampai dia nggak datang-datang. Dan waktu itu si Ferry cuma bisa diem, dia cuma pura-pura nggak peduli dan pura-pura nggak tahu aja. Meskipun sebenarnya di dalam hati dia tuh benar-benar tegang. Dan sekitar 3 hari kemudian itulah, di malam harinya ya, sekitar jam 9 malam, Ferry ingat benar karena pada saat itu dia baru saja selesai membereskan buku-buku yang akan dia bawa untuk sekolah besok harinya. Dan waktu dia membereskan buku-buku tersebut, posisinya dia sedang melihat ke arah jam dinding yang ada di dalam kamarnya. Dan ketika semuanya sudah selesai dia bereskan, si Ferry ini kan berjalan menuju ranjangnya. Maksudnya dia pengen langsung tidur. Dan setelah selesai membereskan segala sesuatunya, tentu saja si Ferry ini langsung berjalan menuju ke kasurnya. Dan posisinya pada saat itu dia memang sudah merem gini, dia sudah tertidur, udah pakai selimutnya. Tapi tiba-tiba saja dia mendengar ada suara ketukan seseorang ya. Jadi kayak ada orang yang lagi ngetukin jarinya gitu di kaca jendela kamarnya si Ferry. Dan itu intensitasnya tuh kayak lumayan sering. Jadi kayak tuk 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 tuk. Diem sebentar, sekitar semenit, 2 menit. Terus bunyi lagi tuk 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 gitu. Dan karena memang si Ferry pada saat itu posisinya belum tertidur lelap, otomatis dia bisa mendengar suara itu dengan jelas. Tapi waktu itu si Ferry belum kepikiran apa-apa ya. Ingat, dia orang yang skeptis. Dia sudah lama tinggal di luar negeri dan dia tidak terbiasa untuk mendengarkan kisah-kisah horor. Jadi waktu itu yang kepikiran sama si Ferry adalah, ini kayaknya ada orang yang mau ngerjain saya deh. Dan si Ferry ini sempat diam sebentar gitu. Dia nunggu apakah suara itu kembali muncul atau tidak gitu. Dan memang semenit, 2 menit muncul lagi. Tuk tuk tuk, nanti hilang bunyinya. Dan ketika si Ferry ini sudah mendengarkan suara tersebut selama 3 kali berturut-turut, akhirnya si Ferry ini memutuskan untuk berjalanlah ke arah jendelanya. Jadi pada saat itu jendelanya memang sudah terbiasa selalu dia tutup ya ketika dia tidur. Dia bukalah sedikit gordennya, dia pengen ngeliat siapa nih yang lagi ngerjain saya. Dan waktu itu dia nggak ngeliat ada siapa-siapa di depan jendela kamarnya. Ya sudahlah, si Ferry ini berpikir, saya pengen balik tidur lagi. Dia nggak mau ngeladenin siapapun yang pada saat itu lagi ngejailin dia. Baru saja ketika kemudian si Ridwan ini merebahkan badannya, suara ketukan jari itu kembali terdengar. Tuk, 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 tuk. Sempat dicuekin sama si Ferry, tapi semakin sering gitu, semakin intens suaranya, nggak berhenti-berhenti. Lagi-lagi si Ferry ngeliat ke arah jendela, dia buka gordennya sedikit, nggak ada orang. Dan waktu itulah kemudian si Ferry ini teringat dengan kebiasaan yang dulu sering dilakukan oleh si Ridwan ketika dia sedang menjahili si Ferry yang tertidur di kamar. Entah kenapa pada saat itu si Ferry ini menebaknya,
kayaknya si Ridwan deh ini. Kayaknya ini kerjaan si Ridwan. Kayaknya dia udah balik ke rumah. Jadi antara jengkel tapi ada senengnya karena dia tahu si Ridwan ini udah balik ke rumah. Akhirnya si Ferry ini memutuskan untuk memastikan sendiri gitu, apakah yang waktu itu ngejailin dia itu si Ridwan apa bukan. Dan si Ferry ini keluar dari kamarnya. Dia berjalan mengelilingi rumahnya sampai ke bagian halaman samping rumahnya dia yang berbatasan langsung, yang berhadapan langsung dengan jendela kamarnya dia. Tapi waktu itu di halaman samping tersebut lagi-lagi nggak ada siapa-siapa. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah halaman samping rumahnya si Ferry ya, yang berhadapan langsung dengan jendela kamarnya, itu nggak mungkin ada orang yang bisa lari ke arah belakang karena memang sudah dibatasi oleh sebuah tembok yang tinggi. Jadi satu-satunya akses kalau ada orang yang mau berdiri ataupun berlari dari depan jendela kamarnya si Ferry ya, itu harus melalui depan. Dan ketika si Ferry ini berjalan menuju ke halaman tersebut, dia nggak berpapasan dengan siapapun. Jadi nggak ada orang yang keluar masuk dari satu arah tersebut. Dan hal tersebut yang sempat membuat si Ferry ini kayak bengong sebentar. Dia ngeliat dengan seksama karena memang waktu itu kan lampunya hanya ya lampu seadanya lah, kayak remang-remang gitu. Dia kayak nyari apakah ada orang yang ngumpet nih di balik-balik pepohonan, di balik-balik kayak semak-semak gitu kan di situ. Tapi dia nunggu lumayan cukup lama, beberapa menit lah. Dia tetap tidak melihat ada siapapun. Sampai akhirnya ada Mbak Asti nepuk punggungnya si Ferry. Kebetulan pada saat itu Mbak Asti ini memang ingin keluar, pengen ke halaman depan untuk mengunci pintu gerbang kan karena memang sudah malam. Waktu itu Mbak Asti bertanya kepada si Ferry, "Ngapain di sini, Fer? Kamu sama siapa?" Dan pada saat itulah si Ferry ini bercerita, "Tadi ada yang ngetok jendela kamar saya. Saya kira itu Ridwan karena biasanya si Ridwan yang ngejailin saya seperti itu." Tapi waktu itu si Mbak Asti bilang, "Ah nggak ada Ridwan. Hari ini Ridwan juga nggak datang. Saya seharian ada di belakang dan saya nggak ngelihat si Ridwan," kata si Mbak Asti. Jadi bisa dikatakan menurut Mbak Asti pada saat itu si Ferry ini salah menduga karena itu bukanlah si Ridwan. Dan karena memang si Ferry tidak mau berdebat terlalu lama kan waktu itu, oh ya sudahlah, mungkin saya salah dengar gitu kan kata si Ferry. Meskipun memang di dalam hatinya dia yakin dia nggak salah dengar. Akhirnya dia baliklah ke kamar dan dia mencoba untuk melupakan kejadian yang terjadi di malam itu. Dan singkat cerita si Ferry terus mengalami kejadian tersebut selama 2-3 hari ke depannya. Jadi kayak suara seseorang yang mengetukkan jarinya di depan kaca jendela kamarnya si Ferry di antara jam 10 sampai jam 2 malam. Itu pasti ada suara ketukan tersebut. Dan setiap kali si Ferry ini terbangun dan memastikan apakah ada orang di depan jendela kamarnya pada saat itu, ya dia tidak akan melihat apa-apa. Dan karena hal tersebut terus-menerus terjadi di malam-malamnya si Ferry ini mulai ngerasa takut. Tapi waktu itu takutnya justru bukan karena hal yang mistis ya. Si Ferry ini justru takut hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas. Dia takut ada orang yang berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya, kemudian sengaja ngegangguin gitu kan. Dan selama hampir 5-6 hari tersebut juga si Ferry ini sama sekali tidak mendengar kabarnya si Ridwan. Ridwan sama sekali belum datang ke rumahnya untuk bekerja. Kemudian mulai timbullah topik pembicaraan di antara kedua orang tuanya Ferry yang pada saat itu Ferry dengarkan ya. Bahwasanya orang tuanya Ferry ini mulai menduga sepertinya si Ridwan ini memang sengaja kabur dari rumah karena dia pengen berhenti bekerja, cuma nggak berani bilang sama orang tuanya si Ferry. Itulah kenapa kemudian orang tuanya si Ferry ini memutuskan untuk menunggu kabar sajalah dari pihak keluarganya si Ridwan ini nantinya mau bagaimana. Dan di hari keempat, si Ferry ini mulai merasakan teror yang sudah lumayan cukup menakutkan bagi dia. Jadi ceritanya secara detail seperti ini ya. Karena 3 hari sebelumnya si Ferry ini selalu dihantui dengan teror suara ketukan jari di kaca jendelanya. Jadi di malam keempat, si Ferry ini sengaja membuka gorden jendelanya lagi. Kemudian hanya menyisakan bagian vitrase dari jendelanya saja. Kalau kalian tahu vitrase itu kalau di gorden jendela-jendela besar tuh kayak bagian yang putihnya itu aja loh, yang bagian menerawangnya itu aja. Nah, bagian tersebutlah yang kemudian dibiarkan oleh Ferry menutupi sebagian jendela kamarnya. Jadi kalau misalkan gorden terbuka, kemudian si Ferry terbangun, setidaknya dia bisa langsung melihat beneran gak sih ada orang yang lagi ngerjain saya. Dan malam itu mungkin terjadinya sekitar jam 2-an ya. Jadi si Ferry ini memang sudah sempat tertidur sebelumnya. Ferry ini kemudian kembali mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Seperti malam-malam sebelumnya sebenarnya. Cuma suaranya di malam keempat itu agak lebih keras. Makanya si Ferry ini
bisa sampai kebangun dari tidurnya. Dan ketika kemudian si Ferry ini terbangun dari tidurnya, dia ini nggak langsung bangun berdiri gitu, enggak. Jadi dia cuma membuka mata gitu, dia ngintip dari sela-sela selimut yang lagi dia pakai, dia ngeliat ke arah jendela, dia pengen memastikan ada orang nggak di sana. Dan pada saat itulah si Ferry bilang, dia yakin benar kalau dia sempat melihat ada sosok seseorang yang tubuhnya tinggi dan kurus berdiri di depan jendela kamarnya. Jadi kan karena waktu itu jendelanya masih ditutupi oleh vitrase yang agak berbayang gitu kan ya. Jadi memang sosok yang dia lihat itu tidak terlalu jelas. Tapi dari perawakannya, Ferry yakin benar bahwa sosok tersebut adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki tersebut adalah Ridwan. Karena dia sudah lama mengenal Ridwan, dia sudah terbiasa melihat Ridwan ini seperti apa, dan proporsi badan dan juga struktur wajahnya yang dilihat oleh si Ferry pada saat itu, meskipun hanya berbayang, itu betul-betul mirip dengan Ridwan. Dan dari balik selimut yang saat itu dipakai oleh si Ferry ya, dia melihat sosok yang dia duga sebagai Ridwan tersebut hanya berdiri seperti ini di depan kaca jendelanya dengan tangan kanan yang dia ketukkan ke arah jendela. Jadi dia menggunakan jari telunjuknya gitu, tuk tuk tuk. Dan entah kenapa kata Ferry, meskipun dia selama ini sebenarnya biasa aja ya kalau ngelihat sosoknya si Ridwan, entah kenapa di malam itu dia ngerasa betul-betul merinding ketika melihat sosok Ridwan itu berdiri di depan kaca jendelanya. Karena nggak tahu, bagi si Ferry, si Ridwan itu kayak beda aja di malam itu. Jadi Ferry mengakui bahwa malam itu dia betul-betul sangat merinding. Dan barulah sekitar 5 menit kemudian, ketika si Ferry ini merasa suara ketukan itu tidak lagi dia dengar, akhirnya pelan-pelan si Ferry ini membukalah selimut yang dia pakai untuk bersembunyi. Dia ngintip nih ke arah jendela sekali lagi. Dan pada saat itu sosok yang dia duga sebagai Ridwan sudah tidak ada di sana. Jadi saat itu cepat-cepatlah si Ferry ini turun dari ranjangnya, dia pergi ke arah jendela dan dia nutup jendela tersebut dengan gorden tebal yang sebelumnya dia buka. Jadi dia udah nggak mau kepo lagi dengan apapun yang pada saat itu mengganggu dia di luar jendela. Dan kalian bayangkan ya, posisinya waktu itu jendela sudah selesai ditutup semua oleh si Ferry. Kemudian si Ferry ini kan membalikkan badannya, dia membelakangi jendela dengan tangan yang masih gemeteran karena dia ketakutan. Dia baru melangkah sekali, tiba-tiba ada suara orang ketawa di balik jendela kamarnya tersebut. Jadi suara tawanya tuh pelan, tapi cukup membuat si Ferry ini ngerasa jantungan. Suara ketawanya tuh cuman kayak kayak gitu doang sebenarnya. Tapi waktu itu suara tersebut sanggup membuat si Ferry ini langsung jatuh lemas. Dan dia sama sekali tidak ragu bahwasanya suara tawa tersebut berasal dari Ridwan. Dia tahu persis bagaimana suara Ridwan ketika tertawa. Karena Ridwan ini kan dulunya sering ngejailin si Ferry kan. Setiap kali Ferry ngerasa kesal, maka si Ridwan akan ketawa sambil lari kabur. Nah, suara tawa itulah yang persis sama yang dia dengar di malam itu. Tapi pada saat itu meski merasa ketakutan, kata Ferry ya, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya yang memaksa dia untuk cepat-cepat menyelesaikan segala sesuatunya. Kalau memang itu adalah Ridwan, dia pengen menghentikan si Ridwan. Udah berhenti gangguin saya gitu. Saya tahu saya salah, kalau misalkan kamu mau saya minta maaf, maka saya akan minta maaf. Tapi tolong berhenti mengganggu saya gitu kan. Akhirnya pada saat itu setelah sempat jatuh lemas, Ferry ini pelan-pelan berdiri lagi di depan jendela kamarnya dengan tangan yang masih agak gemetar. Dia membuka lagi gorden jendela tersebut. Dan waktu itu situasinya ya, kalian bayangkan, dia ngelongok ke jendelanya. Tapi waktu itu jendelanya nggak dibuka ya, maksudnya bingkai jendelanya nggak dibuka, cuman gordennya aja. Jadi si Ferry itu masih berbatasan langsung dengan kaca. Nah waktu itu si Ferry cuman kayak ngelongok gini ke arah kiri dulu nih, pertama-tama ke arah kiri dulu. Nggak ada siapa-siapa. Kalau misalkan ada orang yang mau lari kan otomatis harus lari ke arah depan dong. Itulah kenapa si Ferry ngelihatnya ke arah kiri dulu. Tapi waktu itu dia nggak ngeliat ada tanda siapa-siapa. Nggak ada suara siapa-siapa. Jadi si Ferry ini hendak memindahkan pandangannya ke arah kanan pada saat itu. Dan ketika si Ferry baru saja menengokkan kepalanya ke arah kanan, pada saat itulah dia melihat wajahnya si Ridwan ditempelin begini di kaca. Sampai bagian hidung dan bagian mulutnya tuh kayak nempel banget di kaca gitu. Tapi bedanya pada saat itu pandangan matanya si Ridwan itu udah kosong. Udah nggak ada kejahilan di sorot matanya si Ridwan. Kaget kan si Ferry, luar biasa dia kaget sampai dia hampir lompat ke belakang. Karena melihat tiba-tiba wajahnya si Ridwan ada di depan mukanya dia. Dan setelah si Ferry ini terjatuh lagi ke lantai, dia udah nggak sanggup lagi ngelihat apa kelanjutan dari keberadaan si Ridwan di depan kaca jendelanya. Karena pada saat itu di detik
seketik itu juga dia langsung kabur keluar dari kamarnya. Dan pada saat itu juga si Ferry ini langsung mengetuk pintu kamar orang tuanya sambil nangis, sambil jejeritan, teriak-teriak gitu, yang pada akhirnya membuat semua orang yang bekerja di rumahnya si Ferry itu terbangun dan ikut berkumpul. Dan mereka akhirnya sama-sama berkumpul di ruang tengah. Jadi ada orang tuanya si Ferry, ada asisten rumah tangganya si Ferry, sampai satpam pun ikut ngumpul di situ karena suara teriakan si Ferry itu tadi terdengar sampai keluar. Dan di sanalah pada akhirnya si Ferry ini menceritakan segala sesuatu yang sebenarnya terjadi di hari di mana dia dan teman-temannya sempat membuli si Ridwan. Dan waktu itu respon orang tuanya si Ferry sangat marah ya kepada si Ferry. Tapi ya Ferry tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Waktu itu orang tuanya si Ferry ini benar-benar khawatir bagaimana kalau misalkan si Ridwan ini mengadukan hal yang macem-macem nih sama keluarganya. Cuma waktu itu si Ferry udah nggak mikirin ke arah sana. Waktu itu si Ferry cuma mohon-mohon sama orang tuanya agar bisa menemui keluarganya si Ridwan dan minta secara khusus agar si Ridwan ini berhenti untuk mengganggu dia. Karena pada saat itu si Ferry ini masih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh si Ridwan selama ini itu semata-mata karena memang si Ridwan ini pengen balas dendam sama si Ferry dengan cara nakut-nakutin Ferry, dengan cara menjahili si Ferry, dengan hal-hal yang selama ini dilakukan oleh si Ridwan di depan jendela kamarnya si Ferry. Meskipun pada saat itu sebenarnya pihak dari satpam yang menjaga rumahnya si Ferry ya sudah bilang sama si Ferry, enggak mas, si Ridwan nggak pernah menerobos masuk ke dalam rumah karena saya nggak pernah melihat ada orang terobos masuk ketika malam. Tapi pada saat itu Ferry tetap yakin dengan pendiriannya bahwasanya itu adalah Ridwan. Jadi semua orang yang waktu itu menentang pernyataannya bahwasanya si Ridwan itu sudah menerobos masuk ke dalam area rumah mereka, itu dibentak sama si Ferry karena dianggap nggak percaya sama apa yang Ferry bilang. Dan karena mungkin pada saat itu orang tuanya si Ferry ini melihat ketakutan yang luar biasa ya di wajah anak sematawayang mereka pada saat itu, pada akhirnya ya mau tidak mau mereka menuruti apa yang diingini oleh si Ferry, yaitu meminta mereka ini untuk mendatangi pihak keluarganya si Ridwan untuk meminta maaf secara langsung dan meminta agar si Ridwan ini tidak lagi menjahili si Ferry dengan cara yang selama ini dia lakukan. Karena memang betul-betul sebelum orang tuanya si Ferry ini pergi ke rumah keluarganya si Ridwan, si Ferry ini sama sekali nggak mau sekolah. Ferry ini nggak bisa tidur sampai pagi. Dia betul-betul ketakutan. Hingga pada akhirnya kedua orang tuanya si Ferry ini pergi untuk menemui keluarganya Ridwan. Waktu itu Ferry bilang dia memang enggan untuk ikut. Jadi dia tetap berada di rumahnya. Karena si Ferry ini beralasan dia takut dihakimi oleh pihak keluarganya si Ridwan. Karena dia ngerasa dia salah gitu. Dia dan teman-temannya salah. Dan karena memang tidak bisa dipaksa, pada saat itu akhirnya ya sudah orang tuanya si Ferry ini meninggalkan Ferry sendirian di rumah. Dan kalian tahu nggak kabar apa yang kemudian dibawa oleh orang tuanya si Ferry ketika mereka selesai berkunjung ke kediaman keluarga besarnya si Ridwan yang memang jaraknya pada saat itu tidak terlalu jauh dari rumahnya mereka. Ini adalah fakta yang kemudian membuat si Ferry ini merasa betul-betul kaget, tercengang, dan tidak percaya. Jadi secara detailnya saya ceritakan seperti ini ya. Ketika orang tuanya si Ferry ini datang ke rumah, Ferry bilang dia langsung melihat ada perubahan drastis dari ekspresi wajah kedua orang tuanya. Jadi kayak wajah-wajah antara cemas, takut, panik, bingung gitulah ya. Dan waktu itu kata Ferry dia sudah sempat berpikiran yang macam-macam. Sampai-sampai si Ferry ini udah kepikiran hal terburuk aja bahwasanya pihak keluarganya si Ridwan ini berniat untuk menjadikan kasus pembulian yang dilakukan oleh Ferry dan teman-temannya terhadap Ridwan itu menjadi kasus hukum gitulah ya yang bersangkutan dengan polisi. Itu udah deg-degan tuh si Ferry. Dan pada saat itu orang pertama yang bicara kepada si Ferry adalah Tante Ani. Jadi waktu itu si Tante Ani ini bertanya kepada si Ferry, "Fer, kamu yakin nggak bahwa orang yang ngetuk jendela kamar kamu selama semingguan belakangan ini adalah Ridwan?" Dan pada saat itu dengan sangat yakin si Ferry langsung jawab, "Iya, orang saya lihat sendiri kok mukanya muncul di depan muka saya," gitu. Terus saat itu kata Ferry dia ngeliat kedua orang tuanya tuh saling tatap-tatapan gitu, kayak ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi mungkin sulit untuk menyampaikannya. Jadi karena pada saat itu si Ferry ini udah nggak sabar, akhirnya dia betul-betul mendesak kedua orang tuanya untuk langsung bicara. Ini ada apa sih sebenarnya? Ayo ngomong aja. Dan waktu itulah pada akhirnya orang tuanya si Ferry ini menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Ridwan setelah si Ridwan ini berpamitan pulang dari rumah mereka.
Menurut cerita yang orang tuanya Ferry dapatkan dari pihak keluarganya si Ridwan, di sore itu ketika si Ridwan ini pulang sendirian ke rumah mereka, Ridwan pulang dalam keadaan mata yang sembab dan memang terlihat sangat ketakutan ya. Tapi pada saat itu si Ridwan tidak bilang apa-apa. Dan pada saat itu si Ridwan ini sempat menyendiri sebentar di dalam kamarnya di rumah paman dan bibinya pada saat itu, karena mereka kan setelah ayahnya meninggal dunia, si almarhum tukang beca tadi, mereka kan tinggal sama paman dan bibinya kan sebagai ahli waris. Nah pada saat itu sekitar maghrib, sekitar jam 6-an lah ya, si Ridwan ini keluarlah dari kamarnya. Dia berpamitan sebentar kepada paman dan bibinya untuk ke belakang. Dia pengen nimba air, ngomongnya seperti itu. Ya sudahlah, pada saat itu diizinkan oleh paman dan bibinya karena memang itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh si Ridwan. Tapi tunggu gitu kan ya. Setelah maghrib lewat, isya lewat, sampai jam 9 malam, paman dan bibinya si Ridwan ini kok nggak ngeliat si Ridwan ini balik lagi ke dalam rumah. Dan karena memang merasa khawatir, karena bagaimanapun kan si Ridwan adalah keponakan mereka juga, akhirnya pamannya si Ridwan ini memutuskan untuk mencari si Ridwan karena waktu itu pintu belakang mau dikunci sama mereka, sudah malam. Dan memang sebagai gambaran saja ya, memang di bagian belakang dari rumah paman dan bibinya Ridwan itu kayak masih banyak kebun-kebun singkongnya gitu, yang beberapa diantaranya itu ditumbuhi sama pohon-pohon yang tinggi-tinggi besar gitu. Ada pohon mangga, ada pohon apalah, pokoknya yang tinggi-tinggi besar. Dan ketika pamannya si Ridwan ini mencari keberadaan si Ridwan sambil manggil-manggil si Ridwan gitu kan, tapi pamannya Ridwan ini nggak mendengar jawaban apapun. Jadi pada saat itu pamannya Ridwan ini semakin jauh lah mencari, takutnya si Ridwan ini kan tersesat ya. Tapi hal yang ditemukan oleh pamannya si Ridwan pada saat itu justru sesuatu yang sangat mengejutkan. Ridwan ditemukan dalam keadaan sudah menggantung dirinya sendiri di salah satu pohon menggunakan seutas tali. Dan ketika ditemukan oleh pamannya, waktu itu posisinya jenazah si Ridwan ini memang sudah membeku dengan kondisi mata yang membelalak gitu, melotot, dan lidah yang terjulur keluar. Tapi memang karena waktu itu pihak keluarga tidak ingin berurusan dengan hal-hal hukum, meskipun mereka merasa sangat sedih dan kehilangan, ya mereka tidak mau melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Jadi memang mereka hanya dibantu oleh beberapa tetangga saja, melaporkan ke RT dan RW. Mereka berdiskusi dan sepakat untuk tidak melaporkan kejadian bunuh diri tersebut kepada polisi. Pada akhirnya mereka lah yang menurunkan jenazahnya si Ridwan dari atas pohon tersebut, kemudian ya dimakamkan sebagaimana layaknya seorang muslim. Jadi ya memang pada saat itu si Ridwan ini meninggal dunia karena bunuh diri. Dan bunuh diri tersebut Ridwan lakukan di hari yang sama ketika dia izin pamitan pulang setelah dia merasa trauma dibully oleh Ferry dan juga teman-temannya. Dengan kata lain, di hari tersebut dia sudah meninggal dunia. Dan gangguan-gangguan yang dialami oleh si Ferry 3 hari setelahnya sudah bisa dipastikan bahwasanya itu bukan gangguan yang berasal dari sosok Ridwan yang masih hidup. Tapi saat itu Ferry yang mungkin masih terlalu merasa shock dengan kabar yang dia dengar, dia belum kepikiran ke arah sana. Dia belum kepikiran ke arah mistis-mistis yang selama ini mengganggu dia. Dan melanjutkan cerita tentang Ridwan tadi ya. Orang tuanya Ferry bercerita bahwasanya alasan kenapa orang tuanya si Ridwan ini tidak langsung mengabari keluarganya si Ferry pada saat itu bahwasanya si Ridwan ini meninggal dunia adalah karena mereka merasa kepergian Ridwan pada saat itu bukanlah kerugian buat mereka. Gimana ya menjelaskannya? Saya agak nggak tega sebenarnya menjelaskan secara gamblang. Jadi gini, kurang lebihnya ginilah ya. Keberadaan Ridwan selama ini di dalam keluarganya si Ridwan itu hanya dianggap sebagai beban. Karena Ridwan ini kan spesial secara mental. Kemudian mungkin bagi keluarganya waktu itu Ridwan ini hanya merepotkan sajalah. Jadi ketika kemudian si Ridwan ini meninggal dunia dengan cara yang dia pilih, maka keluarganya si Ridwan itu ya justru merasa terbebas dari beban yang selama ini ada di keluarga mereka. Dan mereka juga berpikir nggak penting mereka menyampaikan hal tersebut atau tidak gitu kepada pihak keluarganya si Ferry. Karena mereka berpikir toh selama ini si Ferry juga kerja di sana asal-asalan. Pasti keluarganya si Ferry juga ngerasa seneng kalau misalkan si Ridwan nggak kesana-kesana lagi gitulah ya. Dan asal kalian tahu saja ketika orang tuanya si Ferry datang ke rumah keluarganya si Ridwan, pada saat itu justru paman dan bibinya si Ridwan ini hanya menekankan bahwa kepergian si Ridwan pada saat itu jangan sampai memutus kewajiban dari orang tuanya si Ferry
Ferry untuk tetap memberikan nafkah bulanan kepada keluarga mereka selama 5 tahun ke depan. Jadi yang dibicarakan oleh keluarganya Ridwan pada saat itu bukanlah tentang hal duka cita yang sedang terjadi, tapi justru mereka mengingatkan hal-hal yang berhubungan dengan uang. Bahkan di hari itu ya, menurut cerita orang tuanya si Ferry kepada si Ferry, di hari yang sama, justru keluarganya si Ridwan ini meminta sejumlah uang berduka cita atau semacam itulah kepada keluarganya si Ferry. Ibaratnya kalau kata pihak keluarganya Ridwan adalah uang yang sekiranya bisa menggantikan biaya untuk pemakaman, untuk tahlilan nantinya ke depan gitulah. Karena bagaimanapun kan Ridwan ini meninggal dunia setelah pulang bekerja dari rumahnya bapak sama ibu. Gitu cara bilangnya. Dan mau nggak mau, karena memang nggak mau berurusan panjang kan pada saat itu, akhirnya ya orang tuanya si Ferry ini memberikan sejumlah uang yang diminta oleh keluarganya si Ridwan. Waktu itu orang tuanya si Ferry memutuskan untuk ya sudah, kita nggak usah berhubungan lagi dengan keluarga tersebut, kita selesaikan saja kewajiban kita selama 5 tahun dan abis itu kita udah nggak usah berhubungan lagi dengan orang-orang seperti itulah. Dan singkat cerita, setelah Ferry mendengar semua cerita yang dijabarkan oleh orang tuanya tentang kenyataan yang terjadi kepada Ridwan ya, hal tersebut betul-betul memukul Ferry secara mental. Yang pertama, dia ngerasa ketakutan sudah pasti, karena kalau misalkan si Ridwan sudah meninggal dunia, lalu siapa yang seminggu kemarin ngegangguin dia di jendela kamarnya dia? Wajah siapa yang waktu itu sempat dilihat oleh si Ferry tepat di depan matanya, meskipun pada saat itu menurut Ferry itu adalah wajahnya si Ridwan. Fakta-fakta tersebut membuat si Ferry ini benar-benar nggak bisa tidur selama beberapa hari kemudian. Dia tuh kayak orang gini loh guys, dia sampai nggak mau membuka semua jendela yang ada di dalam ruangan kamarnya. Dia betul-betul mematikan semua lampunya, dia takut keluar dari kamarnya, dia takut pergi ke halaman sebelah, pokoknya dia takut dengan situasi yang ada di sekitar rumahnya. Dia betul-betul dihantui dengan rasa bersalah. Dan mungkin karena melihat kondisi si Ferry yang semakin memprihatinkan, yang namanya orang tua kan pasti nggak mau yang melihat anaknya secara mental pelan-pelan drop seperti itu. Mereka juga nggak tahu harus melakukan apa. Pada akhirnya orang tua Ferry ini memutuskan untuk mengembalikan lagi Ferry ke Singapura agar tinggal lagi nih sama opa dan omanya di sana. Jadi setidaknya si Ferry ini bisa sedikit melupakan kejadian yang pernah terjadi di rumahnya pada saat itu. Dan memang waktu itu si Ferry langsung berhenti sekolah, dan gak lama dari situ, mungkin ya kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian, dia langsung boyong lagi, pindah lagi ke Singapura. Dan dia tinggal di sana sampai kemudian si Ferry ini lulus kuliah. Dan Ferry sendiri mengaku ketika dia tinggal di Singapura, memang dia sudah tidak pernah lagi diteror dengan hal apapun yang berhubungan dengan Ridwan lah ya, katakanlah. Meski secara pasti juga Ferry tidak tahu ya, apakah keputusan si Ridwan akhirnya bunuh diri ada hubungannya atau tidak dengan pembulian yang sempat dilakukan oleh Ferry dan teman-temannya. Tapi tetap saja si Ferry merasa bersalah. Ridwan kan menggantung dirinya di hari yang sama setelah dia pulang dari rumahnya si Ferry, ketika dia selesai menangis karena dibully oleh teman-temannya si Ferry. Ferry juga bilang bahwasanya dosa tersebut selalu dia bawa bahkan sampai sekarang. Dan ketika dia sudah lulus kuliah di Singapura ya, dia sudah beranjak dewasa lah, diam-diam dia pulang ke Indonesia dan dia mengunjungi makamnya si Ridwan. Dan dari mana dia tahu di mana makamnya si Ridwan? Karena pada saat itu dia sempat bertanya kepada ibunya, yaitu Tante Ani. Karena kan Tante Ani sudah pasti tahu ya di mana makamnya si Ridwan, karena pada saat berkunjung ke rumah keluarganya Ridwan, pada saat itu mereka sempat ziarah. Dan pada saat itulah kata si Ferry, dia sudah sempat meminta maaf di atas makamnya si Ridwan atas segala apapun yang pernah dia lakukan. Ferry juga meminta maaf secara khusus kalau sebelumnya ketika dia muda dulu dia harus melarikan diri dari masalah, dia belum terlalu berani untuk menghadapi kenyataan. Dan menurut ceritanya si Ferry, ketika si Ferry ini sudah pindah ke Singapura, sebenarnya teror yang diberikan oleh sosok yang menyerupai si Ridwan itu belum berhenti mengganggu keluarga yang tinggal di rumahnya yang ada di Indonesia. Jadi rumah orang tuanya ya. Pada saat itu menurut cerita orang tuanya si Ferry masih sering terdengar suara ketukan jari di jendela kamarnya si Ferry. Jadi pada saat itu karena suara ketukan itu nggak hilang-hilang cukup lama gitu ya, selalu meneror, akhirnya kamar yang dulunya ditempati si Ferry itu dibiarkan kosong begitu saja. Dan tidak hanya sampai di sana, menurut cerita orang tuanya si Ferry ya, orang tuanya Ferry dan beberapa pekerja yang ada di rumah tersebut juga sudah terbiasa untuk melihat penampakan sosok Ridwan yang kadang sering muncul di bagian belakang halaman, tepatnya di dekat kandang kelinci yang biasanya sering dia ajak main kejar-kejaran. Nah biasanya si Ridwan suka menampakkan diri di sana, paling dia kayak lagi berdiri gitu sambil ngeliatin kelinci, dan lama-kelamaan kayak hilang gitu aja. Jadi memang gak ada yang berani mengusik penampakan
penampakan si Ridwan setiap kali penampakan itu ada. Dan sebenarnya mengesampingkan dari cerita yang dikirimkan oleh si Ferry, ketika saya men-tracking energi dari sosok Ridwan dari cerita tersebut, sebenarnya sosok si Ridwan ini energinya masih bisa terasa sampai sekarang. Tapi apakah nantinya saya akan mempublish sosok beliau atau tidak secara visual gambar gitu ya melalui postingan saya, itu nantinya akan saya pikirkan. Karena setidaknya saya harus memikirkan bagaimana perasaan orang-orang yang mungkin akan masih terkait dengan sosok si Ridwan sampai sekarang. Kita lihat nantilah ya bagaimana, apakah pihak dari Ferry juga mengizinkan atau tidak. Tapi yang jelas memang secara residual energi sosok Ridwan ini masih ada, dia masih nyangkut dan sebenarnya kasihan. Dan mengenai pernyataan dari orang tuanya si Ridwan yang mengatakan bahwasanya penampakan Ridwan ini menghilang dengan sendirinya setelah 1 tahun berlalu gitu ya, sebenarnya kurang tepat juga. Karena dari apa yang saya rasakan melalui energinya si Ridwan pada saat itu, sebenarnya sempat dilakukan sebuah ritual di rumahnya si Ferry. Maksudnya ritual yang dilakukan oleh paranormal ya, yang sengaja memang ingin mengusir sosok energinya si Ridwan dari rumah tersebut. Jadi sosoknya si Ridwan ini bukan menghilang begitu saja, tapi memang diusir agar tidak lagi ada di sana. Dan sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang salah, karena kita tidak boleh menjudge, karena kita kan tidak mengalami apa yang mereka alami saat itu. Wajar saja, mungkin saja pihak keluarganya si Ferry ini merasa ketakutan, kan terus-menerus diteror seperti itu. Jadi mau tidak mau memang mereka harus mengambil sebuah tindakan. Dan memang apa yang dilakukan oleh orang tuanya Ferry pada saat itu belum sempat diketahui oleh Ferry, makanya dia tidak menceritakan part tersebut di dalam cerita ini. Dan ya demikianlah keseluruhan dari edisi Rekam Misteri malam hari ini. Kisah yang dikirimkan oleh teman kita yang bernama Ferry ya. Sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pembelajaran yang sebenarnya menjadi dasar dari adab kita hidup di muka bumi. Ya ini bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia. Bahwa sebagai manusia, kita harus bisa menghargai manusia yang lainnya. Terlepas apakah manusia tersebut memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, memiliki kespesialan, memiliki perbedaan dengan diri kita. Karena pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan dengan hati dan juga pikiran. Jadi selalulah berbuat baik terhadap seseorang kalau misalkan kita juga ingin diperlakukan baik oleh seseorang. Terbiasalah untuk percaya bahwasanya semesta akan selalu membalikkan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita terbiasa untuk menebarkan energi yang positif terhadap orang lain, maka semesta juga akan membalikkan energi positif tersebut kepada kita. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih juga untuk Mas Ferry, untuk keluarganya juga ya, cerita yang sudah disampaikan kepada kami, cerita yang mengandung begitu banyak pembelajaran, dan terima kasih karena sudah bersedia berbagi bersama kami. Semoga Mas Ferry dan keluarga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa kita mendoakan sosok residual energinya si Ridwan agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan cepat, kemudian bisa segera sirna. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kalau misalkan durasi video kali ini agak panjang ya. Sehat selalu kalian. Love you.